Malam Luar baik, biasa, Pak. Ya, Kak lama baik. kita tidak bersua, lama sekali rasanya cukup lama kita tidak beribadah, tetapi hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Sebab tidak ada lagi yang kita harapin di dunia ini selain berharap kepada Tuhan. Setuju ya? Yes. Dunia bukan semakin menyenangkan, tetapi dunia semakin mengerikan. Dunia semakin menakutkan. Dunia semakin berat untuk dapat diandalkan. Tapi ya kita harus bangga bahwa dalam keadaan yang mengerikan, dalam keadaan yang menakutkan, kita punya Tuhan yang dapat kita andalkan. Dan untuk itu jangan berhenti untuk bersekutu. Karena waktu kita bersekutu di situ hadirat Tuhan hadir dan kita diberikan kemampuan juga kekuatan. Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Malam ini saya mau berbicara tentang garam dunia. Nah, saya sangat percaya bahwa kita semua tahu itu garam dan kita tahu fungsinya garam. Semua orang, semua rumah tangga tahu garam ditempatkan di mana. Semua orang tahu garam itu fungsinya apa. Nah, saat Tuhan Yesus berkhotbah di Bukit Matius 5 ayat 7, ia menyampaikan beberapa pengajaran. Salah satu pengajarannya adalah setiap orang Kristen harus menjadi garam dunia. Matius 5 ayat 13. Garam dibutuhkan. Garam merupakan contoh yang nyata. Sederhana, namun sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Semua manusia membutuhkan garam. Semua orang mengetahui bahwa manfaat garam dapat dipakai untuk mengawetkan makanan. Ikan yang sudah hampir busuk daripada dibuang, dibutuhkan garam untuk mengawetkan ikan tersebut. Mengawetkan makanan, memberi cita rasa dalam makanan, dan lainnya makna garam merupakan contoh yang dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menjelaskan suatu nilai yang manfaatnya hidup dan begitu penting. Saya ini sangat bangga kalau baca tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Malam ini kita berbicara tentang garam dan terang dunia. Saudara dan saya, garam dan terang. Berarti kita dalam dua fungsi ini sangat hebat. Kalau kita disebut garam, yang dibutuhkan itu kita di mana saja kita berada, kita bisa jadi berkat dalam keadaan yang tidak baik, garam dibutuhkan. Garam sangat dibutuhkan. Pengertian garam dunia lebih menunjuk kepada suatu identitas diri dan karakter setiap umat percaya. Setiap umat percaya memiliki identitas diri. Karakter sebagai garam bagi dunia ini artinya setiap identitas dan karakter umat yang tidak memiliki karakter dan fungsi sebagai garam, maaf kata, layak untuk dibuang. Dan garam jika dibuang akan menjadi diinjak-injak orang. Matius 5 ayat 13. Nah, saya akan baca beberapa hal mengenai garam. Sebelum saya masuk pada pembacaan ini, saya mau bersaksi dulu sedikit kesaksian. 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, saya dengan istri itu liburan ke Belanda. Selama 1 bulan kami di Belanda. Waktu kami di Belanda, itu pas salju lagi turun. Nah, salju kalau turun, orang Belanda itu sudah mengerti cara berpakaian, cara makanan pun sudah diatur pada musim salju lagi turun. Pas kami di sana itu salju kencang sekali turun. Nah, satu malam di jalanan itu tidak bisa mobil ngebut
karena salju turun dan padat sekali. Diperkirakan tumpukan salju di jalanan 5 atau 10 cm, bahkan lebih dari 10 cm salju numpuk di jalan. Jadi kayak aspal, tapi salju. Nah, kalau salju tebal seperti itu, mobil nggak bisa kencang jalan di atas salju. Mobil harus jalan hati-hati. Karena kalau mobil tidak jalan hati-hati, mobil itu bisa tergelincir, bahkan terbalik karena licinnya salju itu. Nah, saya pulang malam, besok paginya kami ada pelayanan pagi-pagi. Jadi memang yang punya rumah mau mengantar kami pelayanan bareng dengan mobilnya. Nah, begitu bangun pagi, saya berpikir, tadi malam saljunya tinggi sekali, ini pagi ini saljunya pasti masih ada. Begitu kami keluar rumah, mau masuk ke jalan raya yang kemarin saya lihat ada salju, jalannya bersih, aspal aja, hanya aspal. Saya terkejut. Ini sudah jadi salju dan nggak ada, padahal masih turun salju yang tidak sebesar, masih ada salju. Lalu saudara kita yang ada di Belanda bilang, ya tadi malam pasti pemerintah Belanda menyemprot semua salju ini dengan garam. Dan garam itulah yang membuat salju itu mencair. Nah, dengarkan baik-baik saudaraku yang kekasih. Saya terkejut dengan dia katakan garam disemprot di sepanjang jalan sehingga salju yang membeku itu mencair. Artinya, kehidupan saya dan saudara, kehidupan yang dibutuhkan sekali. Nomor satu, kita tahu bahwa garam itu mencegah pembusukan di dunia. Dan semua sifat pembusukan kita ada, tapi kita tidak terlibat dalam pembusukan itu, kita menjadi berkat, menguatkan orang lain. Nah, garam dipakai untuk mengawetkan, mencegah pembusukan. Nah, jika garam dunia pengaruhnya apa yang dibutuhkan? Sangat dibutuhkan pengaruhnya. Asin, yaitu hidup kita harus meresap di lingkungan sekitar kita. Dengarkan baik-baik. Hidup kita meresap di sekitar lingkungan kita. Berarti di sekitar lingkungan kita tahu siapa dia, tapi sekitar lingkungan kita tidak bisa banyak berbicara karena kita berfungsi di lingkungan kita. Nah, saudaraku yang kekasih, garam mencegah pembusukan. Kalau di sini saya katakan garam di tengah dunia ini, garam mencegah pembusukan moral. Jadi kalau orang percaya, dia hidup bersama orang percaya, maka orang percaya moralnya semakin bagus karena dia menjadi garam dan terang. Di antara orang percaya, kalau mereka berkumpul, berdoa, sehati, minta mujizat Tuhan terjadi, maka mujizat Tuhan yang luar biasa itu pasti terjadi. Nah, kalau kita belajar bersama-sama, kehidupan kita ini diciptakan Tuhan untuk mencegah segala hal-hal yang sifatnya tidak berfungsi. Kalau dikatakan garam, kita sudah belajar tentang garam. Sekarang terang. Terang itu dibutuhkan. Jika kegelapan memenuhi dunia ini, kegelapan sedang memenuhi dunia ini. Kegelapan sedang melanda dunia ini. Kegelapan, orang kalau bicara tentang kegelapan, orang sudah tahu sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang mengerikan. Dalam sesuatu pertemuan ada suasananya gelap, suasananya menakutkan. Tetapi pada waktu yang suasana menakutkan itu, ada satu anak Tuhan di dalamnya, ada terang Tuhan di dalamnya, maka terang inilah yang dapat merubah kegelapan itu menjadi terang. Mungkin kita tidak banyak berbicara, tapi kehadiran kita berdoa. Doa untuk keadaan dunia kita saat ini. Kita nggak tahu
tahun ini akan selesai dengan baik atau apa yang akan terjadi, kita nggak tahu. Tapi kita melekat sama Tuhan supaya kita menyadari kita dipakai Tuhan menjadi terang. Dunia membutuhkan terang. Dunia yang tengah gelap ini sangat-sangat mengerikan. Kita nggak bisa main-main dengan keadaan dunia ini. Nggak bisa main-main. Nggak bisa kompromi untuk keadaan dunia ini. Makanya saya mengucap syukur, sangat mengucap syukur tentang untuk morning chapel. Setiap minggu, setiap pagi kita bangun jam 5 pagi, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Ini kekuatan khusus untuk kita. Ini satu kekuatan yang tidak ada duanya. Jadi kalau kita bangun doa bersama 200 orang, tadi pagi 200 orang, semakin banyak kita berdoa, semakin besar mujizat Tuhan yang akan nyata di dalam hidup kita. Kita tidak sendiri. Keadaan yang mengerikan, kita tetap percaya ada kuasa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perhatikan dikatakan, orang-orang dunia yang dipengaruhi banyak sekali di dunia ini, dan sebaliknya orang-orang dunia yang mempengaruhi kita tidak bisa dipengaruhi kita. Karena di Roma 12 ayat 2 dikatakan, apakah kehadiran kita benar-benar sudah menjadi garam yang memberkati? Pengaruh orang-orang di sekitar kita. Apakah kita sudah bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita? Saya percaya kita pengaruhi mereka tidak dengan banyak bicara. Dengan kehadiran kita, dengan dekatkan diri dengan Tuhan, maka ada sesuatu yang lain di dalam diri kita. Setiap hari kita dekat dengan Tuhan, setiap hari kita dekat dengan Tuhan. Saudaraku, waktu dulu saya kecil, saya seringkali dengar, kalau kita dekat dengan orang-orang yang terkenal, kita jadi kayak orang terkenal. Gitu. Saya belajar seperti itu. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ini hebat banget. Kita dekat dengan Tuhan, ada impartasi kuasa Tuhan turun dalam hidup kita. Kurang apa lagi, saya bilang. Makanya ikut Tuhan jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, mengucap syukur. Sebab tidak ada proses yang tidak mendatangkan kebaikan untuk kita. Semua proses baik. Prosesnya kenapa? Mungkin kita direndahkan, mungkin kita dihina, mungkin kita tidak dianggap, mungkin kita sepertinya disepelekan. Nggak apa-apa, mengucap syukur. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Nah, saudaraku, pengaruh orang-orang di sekitar kita seringkali membuat kita lebih tidak kuat. Tetapi pengaruh Tuhan di dalam kita membawa kita hidup semakin kuat. Perhatikan, keluarga, tetangga, teman-teman, dimanapun kita berada, pergaulan, dimanapun kita ada, media yang kita lihat di sekitar kita, media sosial ya, dan lain-lain, memberikan rasa baik berarti memberikan dampak yang baik bagi lingkungan di sekitar kita. Kehadiran kita memberi dampak yang baik bagi sekitar kita. Nah, kita belajar, kita sama-sama belajar. Saya mau katakan sekali lagi, semakin banyak beban berat yang kita pikul, semakin banyak berat beban yang kita pikul, semakin besar mujizat Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Nah, dikatakan di sini, saya kasih poin terakhir, kita akan sharing bersama-sama. Mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Fungsi kita mempengaruhi dan tidak dipengaruhi. Kita tidak dituntut untuk menghasilkan rasa asin bagi diri kita sendiri. Karena kalau garam, kita masak sesuatu, garamnya kita taruh kelebihan, makanan itu sudah jadi tidak enak. Nah, kalau saya masak biasanya, saya garamnya terakhir.
Mau angkat baru saya icipi garamnya. Oh kurang garam, saya taruh garam terakhir. Dan garam itu sedikit aja pengaruhnya luar biasa. Saya heran ini Tuhan Yesus pakai garam, kita garam. Garam itu nggak banyak. Garam itu sedikit. Tapi fungsi garam itu luar biasa. Dengarkan baik-baik, saudaraku yang saya kasihi, kita ini garam. Setuju ya? Keluargamu garam. Anak-anakmu garam. Suami dan anak-anak, istri dan anak-anak semuanya garam yang diciptakan Tuhan. Nah, yang dibutuhkan dunia adalah garam, fungsi garam. Fungsinya garam. Nah, saya ulangi, kita tidak dituntut untuk menghasilkan rasa asin bagi diri kita sendiri. Sebagai garam, kita sudah asin. Identitas kita di dalam Kristus adalah sumber rasa asin. Kita tidak hanya perlu berbagi rasa asin kepada dunia, sambil menjaga diri kita sendiri agar tetap asin. Bila kita gagal istilahnya menjadi tawar, maka kita sudah tidak ada gunanya. Saudara coba perhatikan. Coba saya ngomong, saudara renungkan. Pada waktu perasaan saudara diganggu oleh dunia, seringkali kan begitu. Di gereja juga begitu. Perasaan kita kecewa, sakit hati, tersinggung, mundur dari pelayanan, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dihargai. Saudaraku yang kekasih, garam tidak menuntut, tetapi garam fungsinya tetap dibutuhkan. Kita nggak butuh untuk kita dihormati. Kita nggak butuh untuk kita ditinggikan. Dalam pelayanan kita yang kita butuh supaya Tuhan Yesus ditinggikan. Dalam pelayanan kita butuh adalah supaya orang mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Jadi waktu orang tahu Yesus, satu keberhasilan yang sudah terjadi bagi kita. Bahwa kita berjalan dan fungsi garam di dalam hidup kita nyata. Nyata dan sangat nyata. Kalau kekristenan, keluarga orang Kristen, tidak mau memberi diri untuk Tuhan, menutup diri untuk kesungguhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, artinya kekristenan ini dalam ambang kehancuran. Ya, saya bicara ini, saya punya beberapa bukti bisa saya saksikan. Kawan saya, sama-sama dengan saya, seumur dengan saya. Waktu kami kecil-kecil, nakalnya sama. Masuk tahanan, saya ada saksi kemarin itu sama. Tahanannya masuk, tahanan sama. Setelah saya lahir baru, ya kalau nggak salah setelah saya tinggalkan Makassar itu setelah 15 tahun, kembali saya ke Makassar. Saya mau ketemu dengan sahabat saya itu dengan tujuan menceritakan Yesus, kebaikan Yesus pada mereka. Karena saya sudah ketemu Yesus di Jakarta. Saya datang ke rumahnya, yang rumahnya dulu bagus, saya kecil-kecil juga main di rumahnya. Waktu saya datang 15 tahun kemudian, rumahnya udah kumuh dan gak baik, gak bagus sekali. Saya lihat dalam rumahnya, posisi rumahnya masih kayak dulu. Saya bertanya kepada orang situ, ini di mana? Tetangganya mengatakan, si bapaknya di sana tuh, di sana di perapatan. Oh, bapak yang punya rumah. Ya, saya ke bapaknya punya rumah di perapatan jalan, saya terkejut. Karena si bapak sedang membakar jagung, sedang menjual jagung bakar. Ini yang sahabat saya punya bapak. Saya samperin, saya ketemu om itu dan saya kata, om, masih ingat saya om? Kayak gitu.
Lalu omnya lihat saya dengan muka yang bertanda tanya, "Siapa ya? Kamu siapa ya?" Kata omnya seperti itu. "Om, saya ini." "Iya, iya Om, iya, iya." Temannya saya sebut nama anaknya. Terus omnya langsung liatin saya bilang, "Kamu mau ngapain?" "Saya nyari anaknya." Omnya bilang, "Kamu nggak tahu? Kamu nggak tahu?" Saya bilang, "Kenapa?" "Kenapa? Dia mati dibunuh, dibuang ke sampahan jenazahnya, mati, jenazahnya dicincang-cincang orang." Hah? Ngeri, satu hal yang mengerikan sekali. Di sini yang saya menyadari bersama-sama, jika garam tidak berfungsi, dibuang dan diinjak-injak orang. Makanya kita harus berfungsi. Kita nggak bisa sekedar hanya jadi orang Kristen sudah cukup. Enggak. Kita nggak bisa sudah cukup ke gereja saja sudah cukup. Tidak. Jangan puas dengan saudara di rumah lalu saudara katakan, "Udah cukup saya doa aja di rumah." Nggak bisa. Yesus selamatkan kau dan saya, dia mati di atas kayu salib. Yesus darahnya tertumpah untuk kita sama-sama. Lalu kita mau santai-santai saja. Nggak kompromi. Tidak main kompromi. Ikut Tuhan tidak kompromi. Nggak kompromi. Saudara harus sungguh-sungguh. Sebab Tuhan itu sungguh-sungguh. Saya terkejut sekali waktu bapaknya ngomong seperti itu. Saya diam. Saya terkejut. Terus saya ingat, kami ada berenam kawan dulu yang saya kemarin cerita, masuk tahanan kami semua. Saya tanya, sebut teman yang satu lagi. "Lah, kamu nggak tahu," kata tantenya. Saya nggak tahu. "Dia di mana?" kata saya. "Wah, dia ditangkap masuk Nusa Kambangan. Ceritanya dia mati di sana. Dikirim jenazahnya pulang." Ini tandanya Tuhan tidak mau kompromi. Kalau kita hidup lebih dekat dengan Tuhan, maka hidup kita berbahagia. Jangan takut hadapi tantangan dunia ini. Percaya saudara tidak sendiri. Percaya, percaya, percaya saudara tidak pernah sendiri. Ada Tuhan bersama-sama dengan saudara. Percaya saudara ini terang. Coba saudara merenungkan, kalau lampu mati, satu kota lampu mati, lalu di rumah kita nyalakan lilin, rumah kita sendiri yang bercahaya karena ada sinar, walaupun itu sebuah lilin. Nah, kita dikatakan Yesus garam dan terang dunia. Kita berfungsi dan kita menjadi terang. Itu yang Tuhan mau. Kita nggak tahu dunia kapan akan dimurnikan Tuhan dan Tuhan segera akan datang. Mari kita lebih serius. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita mau melihat bahwa hidup kita ada Tuhan yang berjaga-jaga dalam hidup kita. Hidup saya, hidup saudara, ada Tuhan berjaga-jaga dengan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, aman hidupmu. Kalau saudara baca firman Tuhan pagi, siang, dan malam, saudara berdoa setiap hari, punya waktu berdoa sekeluarga, punya waktu berdoa, bawa masalah negara kita ke dalam tangan Tuhan, berdoa untuk keadaan negara kita. Ini yang Tuhan mau, garam, fungsinya yang Tuhan mau. Saudara tidak berbuat apa-apa untuk negara ini. Nama saudara tidak ada, tidak disebut dalam negara ini. Tapi doa saudara didengar Tuhan, dan doamu itu yang merubah keadaan dunia ini. Yang dibutuhkan itu fungsinya. Apa sih harta kita, berapa banyak sih harta kita? Harta kita tidak bisa membayar dunia agar dunia semakin baik. Tidak bisa. Tapi doa kita, doa saudara, doa saya, doa kita yang dapat merubah dunia dan segala isinya. Garam yang dibutuhkan fungsinya. Kalau kita menjadi garam, ingat, kita berfungsi di dalam Tuhan. Ada Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang melihat. Setiap kali kita naikkan doa kita, Tuhan katakan, "Aku tahu." Saudara tahu, masalah apapun yang terjadi di dunia ini,
Kita belum berdoa, Tuhan sudah tahu. Jadi waktu kita nangis, Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan cuma lihat dan Tuhan katakan, aku tahu anakku. Aku tahu masalah yang kau hadapi. Aku tahu, kata Tuhan. Dan pada waktu kita menangis di hadapan Tuhan, Tuhan bilang jangan takut, kau tidak sendiri. Begitu kita tahu kita tidak sendiri, maka amanlah hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Tuhan turun memenuhi hati kita. Damai sejahtera Tuhan turun memenuhi pikiran kita. Kita dan seisi keluarga kita siap untuk diberkati Tuhan. Ya, Tuhan kalau berkati tidak kita sendiri. Saudara dan seisi keluargamu diberkati Tuhan. Kita berdoa. Sekarang kita satukan hati. Kita berdoa. Semua tutup mata. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kami menyadari bahwa kami ini garam. Kami menyadari bahwa kami berfungsi menjadi garam. Dan kami tetap akan berfungsi. Sampai kapanpun kami tetap akan berfungsi. Tuhan sucikan, kuduskan kami. Keluarga demi keluarga, apapun masalah keluarga kami, apapun pergumulan keluarga kami, Tuhan tolong. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Berkati kami, apapun usaha kami, ekonomi kami. Kalau ekonomi kami lagi menggoncang, Tuhan, Engkau yang dapat menolong. Kalau kami sakit, Tuhan, Engkau menolong kami. Kalau sakit penyakit pun, Tuhan dapat menyembuhkan. Dan terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kalau kami semua merasakan kebaikan Tuhan. Kami ini garam dunia. Kami terang dunia. Kami berfungsi dimanapun kami berada. Dan kami jadi terang di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Aku memberkati setiap kami masing-masing. Biar kuasa Tuhan turun. Saudara, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biar anugerah Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan turun memenuhi hidupmu. Dengan engkau sungguh-sungguh taat dan menyenangkan hati Tuhan, maka diberkatilah engkau. Diberkatilah keluargamu. Diberkati apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mari siapkan dirimu untuk istirahat malam ini. Dan kita akan bangun pagi. Kita ikut morning chapel bersama-sama. Hamba mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Amin.